Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Umah dari kelas PGMIB dengan NIM 203200073. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aliran-aliran Islam. Yang pertama yakni pengertian alam kubur. Barzah adalah sebuah alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Alam ini ada untuk dua kelompok manusia, yakni kelompok manusia mukmin dan kafir. Dengan adanya perbedaan bahwa surga bagi orang-orang mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir. Barzah secara bahasa yakni penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi, kematian, dan memulai kehidupan ukhrawi. Alam ini disebut juga dengan alam barzah, yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini disebut juga dengan alam kubur atau kiamat sugro. B. Pertanyaan di alam kubur. Setelah seorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan mulai dipertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di dalam kubur ini pula setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat, Mungkar dan Nangkir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus dijawab manusia. Pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut pernah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Adapun 6 pertanyaan sebagai berikut. 1. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? 2. Ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, aina khiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan Mungkar dan Nakir di alam kubur, tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawabnya. Sebab jawaban yang akan kita berikan tetap bergantung dengan bekal amal ibadah dan keimanan kita. Selain itu, setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia juga akan datang di alam kubur untuk memberikan tipu dayanya yang menyesatkan. C. Yaumul Ba'ats berarti hari atau masa, sedangkan Ba'ats berarti kebangkitan atau pembangkitan, sehingga Yaumul Ba'ats diartikan sebagai hari kebangkitan. Pada waktu itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika itu ruh manusia disatukan kembali dengan tubuhnya. Meski demikian, keadaan tubuh manusia itu tergantung dengan amal dan perbuatan masing-masing. Mereka dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amalan-amalannya. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan tiga cara, yaitu berkendara, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya semua. Dan berjalan dengan wajahnya semua itu tentu tergantung pada amal masing-masing. Adapun menurut hadis sahih, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan umur 33 tahun. Namun wujudnya berbeda-beda. Mereka dikelompokkan menjadi 12 golongan, yakni 1. Golongan wajah bercahaya. Orang muslim yang selalu menjaga sholat 5 waktu atau beramal baik, menjauhi larangan-larangan Allah, mendapat ridho ampunan, serta yang meninggal dalam keadaan bertaubat. Itu termasuk golongan wajah bercahaya. Yang kedua, golongan dengan perut besar, yakni mereka yang tidak mau membayar zakat akan bangkit dengan perut yang sangat besar. Yang ketiga,
golongan babi hutan, yakni mereka adalah golongan orang yang sering melalaikan sholat dan malas. Yang keempat, golongan orang buta. Mereka yang suka minum minuman alkohol akan dibangkitkan dengan keadaan buta. Dan yang kelima, golongan penyakit kusta, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka akan bangkit dengan tubuh yang banyak penyakit kusta. Yang keenam, golongan berwajah hitam, yakni mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang ketujuh, golongan kaki di atas, tangan di bawah, yakni mereka yang suka berbuat zina. Yang kedelapan, yakni golongan tidak memiliki lidah, orang yang tidak mau memberi kesaksian dan kebenaran. Yang kesembilan, golongan leher terputus, yakni orang yang memberikan kesaksian palsu. Yang kesepuluh, yakni golongan berbau busuk, yakni orang yang suka bermaksiat sembunyi-sembunyi. Yang ke-11, yakni golongan tanpa tangan dan kaki, yakni orang yang suka mengganggu tetangganya. Yang ke-12, yakni golongan dengan darah bercucuran, yakni orang yang suka berbohong saat adanya jual beli atau pelaksanaan jual beli. D. Hisab. Di hari akhir nanti kelak akan menampakkan kepada manusia kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan selama di dunia dan menetapkannya setelah hancur. Nah, manusia ini dibangkitkan pada hari kiamat. Manusia itu dikumpulkan di hadapan Robnya di masa penampakan amal manusia dihisab dengan dihadirkannya timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran amal. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia itu melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil, sehingga lama waktunya bagi orang yang beriman adalah sekedar masa istirahat siang di dunia. Hisab dilakukan dalam satu waktu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara Robnya tanpa ada penerjemah antara dia dan Robnya. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, melihat amalan yang pernah dilakukan, dan ia melihat ke kiri, hanya melihat amalan yang dilakukan, lalu melihat ke depan, kemudian melihat ke belakang, melihat neraka yang ada di hadapannya. Itu semua kehendak Allah. Syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim merupakan jembatan di atas neraka jahanam yang menghubungkan dengan pintu surga. Namun sebelum ke pintu surga, semua manusia itu harus bisa melalui jembatan yang digambarkan sebagai jembatan yang sangat tipis dengan sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada juga yang laksana kilat, ada juga yang laksana angin kencang. Semua itu tergantung dengan amal perbuatannya. Adapun kondisi manusia saat melewati syirat, yang pertama yakni amanah dan ar-Rahman atau hubungan silaturahmi. Nah, betapa pentingnya sih menunaikan amanah dan menjalin tali silaturahmi. Yang kedua yakni kecepatan melewati syirat atau kecepatan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kecepatan melewati syirat dengan kedipan mata atau secepat angin atau secepat kilat. Nah, yang keempat, ada yang merangkak saat melewati. Yang kelima, besi-besi pengait yang bergantungan dengan syirat maupun yang berasal dari neraka menyambar sesuai dengan keimanan. Yang keenam, yang pertama
melewati yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, setiap rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat. Yang ke-8, yakni ketika melewati sirat, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. F. Syafaat dan orang yang berhak memberi dan menerima. Syafaat berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain yang mengelakkan atau suatu mudarat bagi orang lain. Syafaat juga berarti pertolongan yang diberikan Nabi kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapatkan keringanan dan kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dapat memberi syafaat yakni satu Allah. Karena Allah sebagai pencipta alam semesta ini berhak mendapatkan haknya. Hak sebagai zat pemilik sekaligus pengatur jalan hidup makhluk di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Rasulullah. Beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memberikan syafaat yang luasnya tanpa ada seorang nabi lain pun yang dikaruniakan kelebihan seperti beliau. Adapun perbedaan syafaat. Satu, khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah untuk pamannya atau Abu Thalib yang merupakan ayah Ali bin Abi Thalib. Syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga dan syafaat yang paling besar di padang mahsyar. Yang kedua, yakni umum. Pemimpin yang adil, pemuda yang banyak beribadah, lelaki yang diajak zina, wanita cantik namun menolaknya karena ingat dengan Allah. Mereka yang sedekah secara sembunyi-sembunyi dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid dan lain-lain. G. Pengertian surga. Surga adalah salah satu tempat di alam akhirat yang dipercayai oleh para penganut beberapa agama karena sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidupnya berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, sesuai surga berarti kebun yang di dalamnya terdapat pohon dan kurma. Adapun nama-nama surga. 1. Surga Darussalam, yakni tempat yang terbatas dari hal-hal yang kotor dan hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, Jannatul Khuld, yakni penduduk surga itu kekal berada di dalam surga, tidak berpindah posisi ke tempat lain pun. Yang ketiga, yakni Jannatul Mawa, yakni surga tempat tinggal. Yang keempat, yakni Darul Muqamah, yakni surga yang kekal di mana di dalam penghuninya itu tidak merasa lelah. Yang kelima, yakni Jannatul A'ad, yakni tempat tinggal yang baik di dalam surga karena berisi kemenangan yang agung. Yang ke-8, yakni Mahwadus Siddiq, yakni surga yang di dalamnya itu terdapat taman-taman, sungai-sungai yang tempatnya disenangi Tuhan. Yang ke-7, Khodamas Siddiq, yakni tempat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di surga. Yang ke-8, yakni yang terakhir, yakni surga Jannatun Naim, yang ditempati orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. H. Pengertian neraka. Neraka adalah tempat yang menjadi ganjaran bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dari amal kebaikannya. Nah, ciri-ciri neraka sebagai berikut. 1. Memiliki 7 pintu, memiliki kalangan penjaga dan malaikat, kekal bagi orang-orang kafir, panas yang teramat panas, bahan bakarnya yakni manusia dan batu, dingin yang teramat dingin, minumannya yakni air panas yang mendidih dan air dingin yang membeku, makanannya yakni buah zakum dan nanah, pakaiannya terbuat dari api. Nama-nama neraka yakni Hawiyah, tempat untuk orang-orang yang ringan timbangan amalannya, mereka yang mengerjakan kebaikan dan keburukan.
Zahim yakni tempat penyiksa untuk orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga, sahor, yakni tempat orang-orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, yakni lazhal, yakni tempat untuk orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Yang kelima, yakni hutama, yakni tempat orang-orang yang gemar mengumpulkan emas. Yang keenam, yakni salir, yakni tempat untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dan yang terakhir, yakni wali, yakni tempat untuk pengusaha dan pedagang yang licik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.